wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alicia Priliani dengan NIM 23042112. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait dualitas digitalisasi, yaitu potensi dan permasalahan dalam perkembangan teknologi digital. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Governance Digital dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanuselina, SIP MAP. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke videonya. Selamat menyaksikan. Digitalisasi, potensi dan permasalahan dalam perkembangan teknologi digital. Digitalisasi merupakan proses transformasi atau perubahan dari sistem manual menuju sistem berbasis teknologi digital yang kini merambah hampir kepada seluruh aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, pemerintahan, hingga kehidupan sosial masyarakat. Dualitas digitalisasi berarti bahwa proses ini memiliki dua sisi yang saling bertentangan, mulai dari potensi besar untuk meningkatkan kemajuan, tapi juga akan menimbulkan berbagai tantangan dan permasalahan dari perkembangan teknologi ini. Di satu sisi, digitalisasi membuka akses terhadap informasi tanpa batas, akses di mana saja, meningkatkan efisiensi kerja, dan mempercepat komunikasi global. Contohnya seperti layanan e-commerce dan e-government. Ini dapat mempercepat pelayanan publik dan memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat. Namun di sisi lain, digitalisasi juga menimbulkan masalah, seperti ketimpangan akses digital, penyalahgunaan data pribadi, serta meningkatkan risiko disinformasi dan kejahatan cyber. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu berarti meningkatkan kesejahteraan sosial maupun masyarakat, jika tidak disertai dengan kebijakan dan kesadaran dalam penggunaan digital yang bijak. Selanjutnya yaitu terkait pembelajaran dari digitalisasi. Dari pengalaman menggunakan digitalisasi di berbagai sektor, kita dapat memetik atau memahami sejumlah pembelajaran penting. Yang pertama yaitu digitalisasi harus disertai dengan pembangunan literasi digital atau pemahaman digital agar masyarakat mampu memahami, menggunakan, dan mengkritisasi teknologi dengan cerdas. Tanpa literasi digital, masyarakat mudah terjebak dalam hoaks, ujaran kebencian, dan eksploitasi data pribadi secara tidak bertanggung jawab. Yang kedua yaitu infrastruktur digital. Infrastruktur digital harus merata agar semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam dunia digital. Dan yang terakhir, digitalisasi tidak hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan budaya dan perilaku manusia. Seperti dunia kerja kini menuntut keterampilan baru seperti berpikir kritis, adaptif, dan kolaboratif dalam lingkungan yang virtual. Pembelajaran lainnya adalah pentingnya kebijakan pemerintah yang berpihak pada keamanan data dan perlindungan privasi pengguna, agar kepercayaan publik maupun masyarakat terhadap layanan digital dapat terus terjaga. Meskipun membawa banyak manfaat, digitalisasi juga menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Salah satu kritik utama adalah bahwa digitalisasi cenderung memperlebar kesenjangan sosial antara mereka yang memiliki akses terhadap teknologi dan yang tidak. Istilah digital divide menggambarkan jurang pemisah antara kelompok masyarakat yang paham akan teknologi dan mereka yang tertinggal karena keterbatasan infrastruktur maupun ekonomi. Kritik lainnya menyasar pada aspek dehumanisasi, di mana manusia semakin bergantung kepada mesin dan algoritma, hingga mengurangi interaksi sosial secara langsung. Dapat disimpulkan bahwa dualitas digitalisasi merupakan keniscayaan yang perlu dikelola dengan baik. Potensinya luar biasa, tetapi risikonya juga tidak kecil. Oleh karena itu, kunci utama dalam menghadapi era digital bukan hanya pada kemampuan menguasai teknologi, melainkan juga pada kebijaksanaan manusia dalam menggunakannya. Digitalisasi harus diarahkan untuk memperkuat kemanusiaan, bukan menggantikannya. Hanya dengan keseimbangan antara inovasi, etika, dan keadilan sosial, digitalisasi dapat menjadi kekuatan positif yang mendorong kemajuan bangsa dan kesejahteraan bersama. Contoh kasus yang relevan dengan generasi sekarang dalam penggunaan dualitas digitalisasi yaitu pembelajaran dari digitalisasi atau kritik terhadap digitalisasi. Contoh kasusnya yaitu fenomena kecanduan media sosial di kalangan generasi muda, khususnya pada saat sekarang. Salah satu contoh nyata dari dualitas digitalisasi pada generasi sekarang adalah fenomena kecanduan media sosial seperti TikTok, Instagram, hingga X atau Twitter,
Satu sisi, platform-platform ini menjadi wadah bagi anak muda untuk berekspresi, mengembangkan kreativitas, membangun karir digital, hingga membuka peluang ekonomi baru, seperti konten kreator maupun influencer. Banyak generasi muda yang berhasil memperoleh penghasilan dan pengakuan melalui media sosial, bahkan memanfaatkan teknologi digital untuk kampanye sosial atau pendidikan. Namun di sisi lain, penggunaan media sosial yang berlebihan menimbulkan dampak negatif, seperti menurunnya produktivitas, gangguan kesehatan mental, hingga berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Algoritma media sosial dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna, juga membuat banyak orang sulit lepas dari layar handphone, sehingga muncul fenomena doom scrolling atau kebiasaan terus-menerus mengulur konten tanpa henti. Selain itu, muncul pula tekanan sosial akibat budaya compare and despair, di mana generasi muda merasa harus selalu tampil sempurna di dunia maya. Kasus ini mencerminkan bahwa digitalisasi membawa peluang besar bagi generasi muda, namun juga menuntut kecerdasan digital dan pengendalian diri agar teknologi tidak justru mengendalikan. Dari sini, pembelajaran penting juga bisa diambil adalah perlunya keseimbangan antara penggunaan teknologi dan produktivitas, serta waktu untuk kehidupan sosial di dunia nyata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.